Januari adalah singkatan dari malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini adalah salah satu insiden besar di era Orde Baru, terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa ini berasal dari demonstrasi mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah Soeharto terkait ketergantungan pada modal asing, terutama Jepang. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan besar yang mengakibatkan kerusakan properti, korban jiwa, dan penangkapan besar-besaran. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketergantungan ekonomi pada modal asing. Jepang menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, namun ini dianggap sebagai ancaman ekonomi nasional karena dominasi Jepang dalam sektor otomotif, perdagangan, dan industri lainnya. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang digalakkan pemerintah Soeharto menciptakan kesenjangan sosial. Hanya kalangan elit yang merasakan manfaat pembangunan ini, sementara rakyat kecil tetap miskin. Yang ketiga, gerakan mahasiswa yang aktif. Mahasiswa memandang kebijakan investasi asing sebagai bentuk penjajahan ekonomi yang merugikan rakyat. Yang keempat, kunjungan Perdana Menteri Jepang. Kunjungan ini menjadi pemicu untuk unjuk rasa karena dianggap simbol dominasi Jepang. Jalannya peristiwa malari ini, sebelum kerusuhan 14 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar demonstrasi untuk menolak dominasi modal asing, khususnya Jepang. Pada 15 Januari 1974, demonstrasi mulai semakin besar dan melibatkan lebih banyak peserta. Mereka menyerukan penghentian eksploitasi ekonomi oleh Jepang dan meminta pemerintah berpihak pada rakyat. Kerusuhan pun dimulai, yang bukan mahasiswa mulai melakukan tindakan anarkis seperti pembakaran kendaraan, kerusakan gedung, dan penjarahan toko-toko yang dianggap terkait dengan Jepang. Beberapa laporan menyebutkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Setelah kerusuhan malari ini, pemerintah segera memberlakukan pengamanan ketat dan menangkap sejumlah aktivis mahasiswa yang dianggap sebagai penggerak aksi. Langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa ini, organisasi mahasiswa dikontrol ketat dan kampus-kampus dijaga oleh aparat keamanan. Ada kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Kebijakan ini melarang mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas atau kegiatan politik. Beberapa pejabat militer dan keamanan dicopot karena dianggap gagal mengendalikan situasi ini. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang dianggap radikal. Presiden Soeharto juga menggunakan peristiwa ini untuk memperkuat kekuasaannya dengan mengendalikan kelompok oposisi dan menanamkan citra ketertiban sebagai prioritas nasional. Dampak peristiwa malari. 1. Dampak politik. Rezim Orde Baru semakin represif terhadap kritik dan memperketat kontrol terhadap media, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya. 2. Dampak ekonomi. Meskipun ada kerusuhan, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pro-investasi asing dan lebih hati-hati untuk menghindari ketegangan sosial. 3.
Dampak sosial, kepercayaan terhadap pemerintah merosot, tetapi masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk menyuarakan ketidakpuasan karena represi yang kuat. Peristiwa Malari dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu: 1. Ketegangan internal di pemerintahan Orde Baru. Ada ketegangan antara kelompok teknokrat dan kelompok nasionalis yang lebih konservatif. 2. Peran media. Sebelum kerusuhan, media massa sering mengkritik kebijakan pemerintah terkait modal asing. Setelah Malari, pemerintah membatasi kebebasan pers dengan menutup beberapa surat kabar yang dianggap provokatif. 3. Peran militer dalam kerusuhan. Jenderal Suemitro. Yang pertama, sebagai Panglima Kokamdib, ia bertanggung jawab atas keamanan nasional. Tapi ia dianggap gagal mencegah kerusuhan. Karena itu, posisinya sebagai pejabat tinggi militer dilemahkan. 2. Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI yang menjadi salah satu tokoh utama dalam aksi protes mahasiswa. Ia ditangkap setelah peristiwa dan dijadikan simbol perlawanan mahasiswa terhadap Orde Baru. 3. Perdana Menteri Kakuitan Naka. Kunjungan Perdana Menteri Jepang ini menjadi pemicu utama demonstrasi. Perkembangan pasca Malari. 1. Pembentukan kebijakan baru. Pemerintahan memperketat pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus. 2. Hubungan Indonesia-Jepang. Meskipun Malari berpusat pada kritik terhadap Jepang, hubungan ekonomi Indonesia-Jepang tetap berlanjut dengan lebih banyak pengaturan. 3. Pemantauan ketat terhadap mahasiswa. Mahasiswa di berbagai universitas diawasi ketat dan organisasi kemahasiswaan yang dianggap subversif dibubarkan. Aktivitas politik mahasiswa dilarang digantikan dengan kegiatan yang diarahkan oleh Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Ada solusi jangka panjang dari peristiwa Malari ini. Yang ke-1, dialog dengan rakyat. Pemerintah mencoba menjelaskan kebijakan ekonominya melalui media dan program-program pembangunan. Yang kedua, peningkatan pengawasan investasi asing. Pemerintah mengatur lebih ketat investasi asing dengan memastikan transfer teknologi dan pembagian keuntungan yang lebih adil. Yang ketiga, membangun infrastruktur sosial. Pemerintah mempercepat pembangunan sektor sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pelajaran dari peristiwa Malari. 1. Kritik terhadap ketimpangan sosial. Malari menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat memicu ketidakstabilan sosial. Pemerintah Orde Baru kemudian lebih berhati-hati dalam meluncurkan proyek pembangunan yang melibatkan modal asing. Yang kedua, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Peristiwa ini menegaskan peran mahasiswa sebagai penggerak perubahan sosial dan politik di Indonesia. Namun, represi pasca Malari mempersempit ruang gerak mereka hingga reformasi 1998. Ketiga, resiko konflik internal. Konflik internal di pemerintahan dapat melemahkan kredibilitas negara. Malari menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kesatuan dalam pemerintahan, terutama saat menghadapi tekanan sosial.